cepat 100%. Ya, kenapa? Membuang waktu dan biaya. Biayanya dari mana? Dari biaya engineering sekaligus biaya pemrograman kalau kita butuh software untuk menyelesaikannya. Ya, sehingga orang-orang teknik itu nanti banyakkan melakukan pendekatan yang makro. Ya, jadi bisa bedakan ya. Nanti kalau pendekatan mikro itu biasanya digunakan untuk mencari fenomena termodinamik yang benar-benar terjadi secara tepat. Nah, biasanya kurang digunakan di engineering, teknik. Ya, karena apa? Kalau orang IPA itu kan nggak peduli mereaksikan A plus B yang penting jadi C kan ya. Kalau orang teknik apa? A plus B menjadi C, apa yang dipertimbangkan selain itu? Ya, kemarin kan yang diinginkan ini kan ya, kalau orang ya cuan kan ya, sama ini juga kalau nggak menghasilkan cuan, Anda mereaksikan A plus B menjadi C bisa, bagus, tetapi C-nya bisa dijual nggak? Nah, kemudian kondisi operasinya menguntungkan nggak? Misalnya memproduksi C itu menghasilkan biaya yang sangat besar, ya, maka belum tentu bisa digunakan, gitu ya. Nah, kita menggunakan yang makro. Oke, nanti pendekatan makro kita sebut sebagai classical thermodinamik. Ya, jadi termodinamik itu ada yang molekuler termodinamik, yang tadi ya, molekuler termodinamik. Ya, dia fokus ke masing-masing inti atau molekulnya itu dipelajari. Contohnya gas O2. Gas O2 di dalam satu ruangan ini. Kalau secara mikro, dia akan mempelajari gas O2 itu di posisi mana? Posisi Rx1, Rx2, Rx3 sampai R di atas. Itu berbeda termodinamiknya kalau secara mikro. Ya. Kalau makro, ya satu ruangan ini dia itu apa? Sama. Jadi bedakan ya. Kalau mikro itu per posisi dia punya properti termodinamik yang berbeda-beda per posisi. Ya, kalau makro ya enggak, satu sistem aja yang kita perhatikan. Itu dianggap sama TP-nya. Ya. Oke. Nah, nanti kalau makro kita sebut sebagai classical thermodynamic, dia cocok untuk engineering, ya, untuk teknik. Nah, di sini sifat individu atau atom tidak perhatikan, tetapi dia memperhatikan dalam satu elemen volumenya, ya, dalam satu rangkaian elemen volumenya. Suara kedengar nggak? Nanti kalau nggak jelas silahkan dia yang interupsi ya. Saya mungkin di sini boleh ya? Oke. Nah, di sini kalian untuk pendekatan solusi contoh pada makro, ya. Jadi di sini ada suatu elemen volume, ya, misalnya suatu piston atau suatu kotak ya, kemudian diisi oleh gas, oke ya. Nah, maka gas tadi dia mempunyai apa? Kalau gas di dalam suatu ruangan tertutup, punya tekanan, ya. Nah, kemudian Anda memanaskan suhu. Akibatnya apa terhadap gas? Tekanannya naik. Kenapa bisa naik? Apa? Bergerak lebih cepat. Ya, kenapa bisa lebih cepat? Apa? Tadi saya dengar apa? Ya, karena kita tadi kan menambahkan energi dari luar kan ya, dalam bentuk Qi kan ya. Qi-nya oleh molekul-molekul gas diubah menjadi apa? Energi kinetik gerak tadi, ya. Nah, dia akan saling menumpuk sini aktif. Akibatnya apa? Kalau Anda di sini ada sensor tekanan, maka akan terdetek adanya perubahan tekanan yang meningkat tekanannya. Ya, bisa bayangin ya.
Nah, sekarang kita tinjau ke dimensi satuan. Ini pasti akan ditinjau oleh mata kuliah apa kemarin, mekanika fluida, asas teknik kimia, pasti satuan harus diingat. Seringnya apa? Saya masih koreksi ujian, Anda cuma mengerjakan neraca energi itu cuma angka-angkanya aja, satuannya ujuk-ujuk di belakang, ya enggak? Seringnya seperti itu kan ya? Kelihatannya kan nggak masalah ya, nggak masalah kalau satuannya sama dalam SI, SI semua, dalam CGS, CGS semua, dalam satuan teknik, teknik semua, ya kan? Nah, kalau satuannya campur, akibatnya apa? Ya salah total kan ya, karena nanti Anda pasti akan kelewat mana yang harus dikonversi dulu, ya. Nah, sehingga tolong untuk mengerjakan semua kasus engineering, satuan kelihatannya sepele harus ditulis lengkap, termasuk dalam pengoperasian hitungan, pengalian, pembagian, ya. Jangan angkanya aja, walaupun sama-sama SI ya nggak apa-apa ditulis. Kenapa? Anda bisa juga mengoreksi satuan Anda, benar nggak rumus yang Anda gunakan. Rumus yang Anda gunakan salah, nanti satuannya kan akan beda. Contohnya untuk satuan gaya harusnya kan Newton kan ya, atau kilogram per meter persegi kan ya. Setelah Anda analisis ternyata ketemunya kilogram per meter kubik. Salah nggak rumusnya berarti? Salah. Nah, itu bisa ngecek gampang aja. Oh, berarti rumus saya salah. Itu salah satu cara manfaat kita menganalisis satuan. Ya, jadi jangan mengasumsikan besarannya aja, yang angka-angkanya aja, tapi satuannya sering diabaikan. Nah, di sini untuk satuan masih aja ada satuan dasar atau satuan primer, satuan sekunder turunan. Nanti ada satuan SI, satuan internasional, dan satuan British atau teknik. Ya, satuan SI aja nanti ada subnya kan ya, ada satuan CGS kan ya, yang sentri, gram, second ya. Nah, ini tabel konversi silahkan, kemarin saya minta jangan sampai hilang ya, sampai Anda lulus kan ya. Silahkan dipakai terus untuk konversi-konversinya. Kemudian untuk analisis dimensi masih ingat ya, massa M, jarak L itu ya. Nah, ini silahkan nanti dipelajari lagi. Ini cuma saya sekilas-sekilas untuk mengingat. Masih ingat ya, besaran sekunder sama besaran primer. Kalau besaran primer yaitu apa? Tidak bisa diturunkan kan ya. Contohnya kan ini kan, massa bisa diturunkan nggak massa? Enggak kan ya, panjang nggak bisa diturunkan lagi kan ya. Oh, besaran sekunder apa contohnya? Kalau sekunder apa? Volume. Karena volume bisa diturunkan kan ya, kejarakan ya. Nah, kemudian apa lagi? Kecepatan, karena V sama dengan L per T kan ya. Nah, seperti itu ya, bisa ya. Oke, ini yang besaran sekunder. Nanti besaran sekunder itu bisa ditelusuri dari rumusnya. Ya. Jadi dengan rumusnya kita bisa menghitung satuannya. Ya. Tadi kan volume sama dengan L pangkat 3 kan ya. Jarak kan ya. Jarak kali jarak. Itu kan bisa ditelusuri rumusnya dari satuannya kan ya. Sehingga kalau Anda tahu satuannya, sebenarnya Anda bisa membuat rumusnya enggak? Bisa kan ya? Yang penting Anda tahu satuannya yang benar, rumusnya udah tinggal ditarik ke atas kan ya. Oh, berarti satuannya ini, maka rumusnya dia ditarik ya. Oke. Nah, akhirnya kemarin contohnya gaya. Ini gaya nanti akan banyak kita gunakan ya, karena gaya nanti merupakan salah satu pendorong dari perpindahan energi. Ya. Nah, gaya yaitu apa? Massa kali dengan percepatan. Ya. Nah, di sini kalau merupakan gaya berat, berarti percepatannya apa? Kalau gaya berat A-nya gravitasi. Ya, maka M kali dengan I. Nah, ini satuannya kalau satuan SI. Ya, massa dan 1 kg, percepatan dan 1 meter per sekon kuadrat satuannya ya. Nah, ini kalau nilai gravitasinya 1, tapi yang sedikit ya, yang kita punya 1 itu, banyakkan berapa gravitasinya itu rata-rata? Ya, 9,8. Kalau satuan teknik lebih enak berapa? 10. Ya, orang teknik kan lebihnya paling enak kan ya 10 itu pengaliannya. Nah,
10 meter per sekon persegi, nggak masalah. Boleh pakai 9,8 boleh, pakai 10 boleh, ya. Sehingga jawabannya itu nanti tiap mahasiswa bisa beda-beda. Tetapi kan ringnya masih bisa acceptable kan ya, statistiknya masih bisa diterima. Nah, kemudian ini kalau satuan SI. Nah, sekarang beda nggak dengan satuan teknik? Beda ternyata. Ya, perhatikan. Kalau satuan teknik, kilogram satuannya apa? LPS. SPN, pound mass. Ya. Kalau percepatan, feet per second kuadrat. Nah, sekarang kalau dimasukkan berarti apa satuannya? Apa? Pound mass, feet per second kuadrat. Nah, satuan ini sebenarnya belum satuan gaya, belum menunjukkan gaya, ya. Maka dia harus dikonversi dulu ke satuan gaya, yang satuan pound force, ya. Konversinya gimana ya? Nih, ya. 1 pound force sama dengan 32,174 pound mass feet per second persegi. Ya, jadi kalau gaya operasional pakai pound force. Nah, nanti akan ada sering muncul dan sering bingung di buku itu ada nulis F sama dengan M kali A. Ada yang F sama dengan M kali G per GC. Sering nggak nemuin seperti itu di buku-buku teknik? Ya kan? Yang sering F sama dengan M kali A atau F kali G per GC yang banyak ditemukan. F sama dengan M kali G per GC. F sama dengan M kali A itu digunakan untuk satuan teknik, satuan internasional, SI. Ya. Sedangkan kalau satuan teknik tidak memakai F sama dengan M kali A, tetapi F sama dengan M kali G per GC. GC-nya langsung ke konversi. Saya. Nah, jadi nih, ya, F sama dengan M kali G, ini kalau satuan SI ya. Ya kan nanti kalau satuan teknik nanti G-nya ini bagi langsung dengan GC. GC-nya apa? Yaitu yang ini. Maaf, GC-nya maaf, yang ini. Yang konversinya ini. Ya, ini sebagai GC. Sehingga G per GC berapa? G per GC berapa? Dari satuan British apa tetap yang Satuannya kalau kita mengoperasikan ke satuan teknik boleh nggak yang G-nya masih pakai satuan SI? Nggak boleh kan? Itu namanya dimensinya tidak homogen. Ya, dimensi tidak homogen boleh nggak langsung dioperasikan? Nggak boleh. Jadi apa satuannya? Nah, ini kan ya 32 ini Anda konversi menjadi ini kan ya, ya dalam satu rangkaian, sehingga nanti kan seringnya F sama dengan M kali G per GC. G per GC nya kan 1 kan ya. Iya. Kenapa? Karena G nya kan 32,174. Ini konversinya sama enggak? Sama kan ya. Sehingga nanti seringnya kan F sama dengan M kali G per GC, itu G per GC nya kan 1 kan ya. Tinggal fungsi M nya kan ya, pound mass nya kan ya. Nanti di buku teknik sering yang digunakan G per GC, jarang menggunakan SI. Ya, SI itu biasanya digunakan orang MIPA atau pada waktu Anda belajar dasar yang di SMA. Itu kan jarang kan menggunakan satuan teknik kan ya. Ya. Kira-kira kenapa orang teknik pakai satuan teknik? Kelihatan wah atau gimana? Apa? karena alatnya? Ya, kalau Anda cek di industri pabrik itu, peralatan spesifikasi itu masih menggunakan satuan teknik. Ya, awal mulanya kenapa? Karena ada kemarin itu revolusi industri kan ya, ada ya kan di Inggris kan ya, sehingga sudah terlanjur kita menggunakan satuan-satuan yang di British, ya di Inggris. Nah, itulah kebanyakan sampai sekarang alat-alat industri kimia itu atau industri secara umum pabrik ya, spesifikasi pakai satuan teknik, nggak satuan SI. Ya, contohnya hampir nggak ada kita menggunakan satuan tekanan apa kalau satuan SI-nya tekanan itu
Pascal. Nggak ada. Adanya pound force. Ya. Nah, itu yang sering kita gunakan. Sehingga Anda harus familiar menggunakan satuan-satuan teknik, ya. Nah, kemarin masih ingat ya, ada berat jenis, ada massa jenis kan ya? Beda nggak massa jenis berat jenis? Beda ya? Bedanya gimana? Kalau berat jenis itu berat gara-gara volume. Kalau masanya gimana? Ya, kalau densitas itu berarti apa densitas? Densitas itu massa jenis atau berat jenis? Massa jenis ya. Jadi jangan kebalik densitas dengan berat jenis ya. Beda. Nah, kemudian nanti ada hubungan antara berat jenis dengan densitas, yaitu berat jenis sama dengan Rho kali dengan G. Nah, nanti satuannya mengikuti. Oke, kemudian masih ada specific gravity. Kemarin apa specific gravity? Untuk yang liquid atau H2O, pengertiannya apa kemarin? Yang liquid specific gravity itu apa? Rasio antara rasio antara densitas liquid dibagi dengan densitas apa? Air pada kondisi STP ya, 1 atm 20 derajat Celcius ya. Kemudian kalau gas ya tinggal densitas gasnya dibagi dengan densitas gas pada suhu STP-nya ya. Oke, kalau kerja atau usaha sama dengan apa? Gaya kali dengan perpindahan. Sehingga kalau Anda mendorong tembok, itu Anda melakukan kerja nggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena Karena perpindahan. Berarti apa yang dilakukan Anda? Ya sia-sia kan ya? Mendorong yang sia-sia. Kecuali Anda punya kekuatan ya, bisa merobohkan tembok. Berarti Anda punya kerja. Oke ya? Sehingga kerja itu harus ada delta S-nya, harus ada perpindahannya. Kalau enggak, ya Anda melakukan B aja, melakukan F aja kan ya, melakukan gaya tetapi gayanya sia-sia ya, menghabiskan energi. Nah, kerja sama dengan F kali perpindahan sehingga ada perpindahannya. Satuannya kalau energi yaitu satuan SI-nya satuan Joule ya, atau Newton-meter. Nanti satuan tekniknya kita bisa sering menggunakan satuan BTU. Apa BTU? British Thermal Unit ya. Ada juga yang bisa menggunakan satuan HP. HP apa? Horsepower, tenaga kuda ya. Contohnya mobil-mobil balap kan spesifikasinya menggunakan HP kan ya. Berapa horsepower ya? Kalau F1 itu kan mesinnya berapa HP kan ya. Nah, itulah salah satu contoh spesifikasi menggunakan satuan teknik ya. Kemudian ada yang kalori itu lebih kecil, satuan sama-sama satuan teknik, tetapi kalori itu satuannya kecil, lebih kecil dibandingkan dengan BTU. Contohnya dia digunakan untuk alat-alat yang kecil, spesifikasi kecil. Kalau pakai BTU kan nanti 0,00 sekian, ya. Maka kita bisa menggunakan yang satuan kalori. Kalau pengertian secara umum, satu BTU yaitu jumlah energi untuk menaikkan suhu yang masanya 1 konmas pada temperatur 68 derajat Fahrenheit atau 20 derajat Celcius ya, dengan delta T 1 derajat Fahrenheit. Kenapa skalanya pakai derajat Fahrenheit? Kenapa nggak pakai Celcius yang umum SI kan ya, internasional? Kenapa? Kalau Anda nonton sepak bola Liga Inggris, kan ada kan ya profil stadion kecepatan di awal pertandingan itu loh. Kalau Anda sering nonton Liga Inggris kan ya, stadion apa? MU itu apa? Old Trafford kan ya. Jarang nonton ya yang cewek-cewek. Nah itu kan pasti ada kondisi weather kan ya. Ada weathernya kan, ada kecepatan angin, suhu di stadion. Pakai skala apa? Fahrenheit ya, karena Inggris itu dia menggunakan Fahrenheit ya. Jadi asal mulanya ya memang dari Inggris semua.
maka kita mengadopsi pengertian tadi, ya. Nah, sedangkan kalau 1 kalori dia turunannya dari BTU, yaitu apa? Energi yang digunakan kalau tadinya untuk menaikkan suhu 1 pound mass ya, maka di sini untuk 1 gram yang kecil, ya. Ini konversinya nanti silahkan dibuka. Nah, sekarang kalau saya punya ini, hasilnya berapa ya? Energi sama dengan 25 kJ plus 7 kJ per kilogram. Berapa hasilnya? Sama. Apa? Sama. 7 plus 7 per kilogram. Ya, kalau Anda diminta nulis ya tulis seperti ini lengkap. Ya. Kenapa nggak bisa digabungin? Ya, kelihatannya ini sama kan ya? Tetapi kan beda per kilogram. Ini spesifik, ini belum spesifik. Kalau spesifik kan persatuan massa kan ya? Kalau Anda punya parameter properti spesifik, itu otomatis persatuan massa. Nggak usah saya tulis persatuan massa. Kalau saya tulis misalnya volume spesifik ya, volume titik atas itu merupakan tanda untuk volume spesifik. Ya, V titik atas itu sama dengan volume per massa. Ya, nggak usah saya ketik lagi volume per massa. Udah saya tulis V titik atas. Itu otomatis sudah paham volume per massa. Satuannya apa berarti? Meter kubik per kilogram. Ya, jangan lupa per kilogramnya nggak ditulis. Ya, oke ya. Berarti di sini kalau Anda diminta ini ya jawabannya ini. Ya, jangan jawabannya 25 kJ aja, tetap ditulis lengkap karena dia belum memungkin. Ya. Ya, ini ya harus disamakan dulu. Nah, ini ada contoh soal sederhana. Tentukan apa? Berat dalam satuan Newton dari suatu objek yang mempunyai massa 100 kg ditempatkan di permukaan sini ya dengan gravitasinya 9,8 meter per sekon. Berarti berapa W-nya? Ya. Ya. Nah, jangan lupa pada waktu Anda menulis jangan 1000 kali 9,8. Terus tahu-tahu sama dengan Newton. Ya, itu belum menggunakan analisis satuan namanya. Ya. Kelihatannya kan males kan ya, Anda nulis ini kan ya. Membuang waktu kan ya, kilogram, meter per sekon, padahal di soal gak ada kan ya. Nah, tetapi ini harus ditulis. Ya. Nanti jawabannya kalau Anda masih menggunakan ini berarti jawabannya apa? Satuannya masih dalam satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Boleh nggak saya tulis langsung ke satuan Newton? Sama dengan terus Newton gitu. Ya tetap nggak boleh. Langkahnya harus apa? Dikonversi. Langkah nulis konversi gimana maksudnya? Ya, ini jangan lupa dikalikan ya. Ini dikali 1 Newton per 1 kilogram meter per sekon segi. Nah, sehingga kan coret jadi Newton. Oke? Bisa ya? Nah, jadi jangan lupa harus dicoret-coret juga. Ya. Coret-coret itu memang harus, jangan kalian nanti kotor nggak kebaca. Nyoretnya ya 1 kali coret, bukan diurek-urek ya. Beda ya. Kalau diurek-urek berarti kan nggak ada satuan kan ya? Iya, Pak. Nah, 1 coret. Ya. Nah, itulah nanti boleh jadi Newton. Kalau ujuk-ujuk jadi Newton, ya itu sebenarnya nggak boleh. Walaupun banyak dimaklumi tapi nggak boleh ya. Oke. Nah, jangan lupa ini kan bisa dicoret ini baruan. Ya. Boleh dari sini Anda kalikan. Ya. Atau dari sini ngalinya. Serah. Yang paling penting nanti Anda coret-coret ketemu N-nya. Ya. Saya ngoreksinya juga gampang, engineer yang lain bisa. Ini kan kalau kita melakukan pekerjaan desain itu kan masih dievaluasi oleh engineer yang lain ya. Paling gampang oleh supervisor kita.
atasan kita kan ya. Nah itu dia mengevaluasi pasti dari satuan dulu. Bener nggak ini urutannya ketemu ini? Kalau ini udah salah ya nggak usah ngoreksi angkanya, buang-buang waktu kan ya, otomatis langsung dilempar. Udah salah rumus Anda, balik dari awal lagi, ya. Jadi analisis satuan itu cara paling gampang untuk mengevaluasi hasil hitungan, bukan angka. Ya, kalau angka kan nanti tinggal keterangan kalkulator Anda kan ya. Ada yang ngambil satu angka di belakang koma, dua angka di belakang koma kan nanti beda kan ya. Nah. Oke, ini nanti latihan sederhana ya. Kemarin di ATK udah kan ya. Ini silakan nanti dikerjakan buat latihan aja. Nah ini kenapa asalnya ini jadi M per G per GC sama dengan 1 ini tadi kan ya. Ini MG nya, ini apa? GC nya, konversinya ya. Nah sehingga ini sama dengan 1 kan ya. 1 enggak? 1 kan ini dibulatkan ya. Bulatkan 32,0 ya, mau bulatkan ya udah kamu. Oke, masih yang tanyakan konsep dasarnya? Belum kita masuk ke bentuk energi? Belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan lagi ya. Oke, nah di sini masih ingat bentuk energi ada dua kan ya? Ada energi mikro, ada energi makro. Mikro itu kemarin apa? Energi mikro, apa energi mikro itu? Di ATK, udah kan ya di ATK ya? Energi dalam. Maksudnya energi dalam apa? Apa? Ayo. Masih ingat? Ada energi mikro dan energi makro. Mikro itu apa? Energi dalam. Apa energi dalam itu? Ya, energi yang dimiliki oleh atom-atom atau molekul dalam sistemnya. Ya. Molekul itu bergerak nggak? Bergerak. Molekul di ini bergerak nggak? Di meja ini bergerak nggak molekulnya itu? Gimana? Kalau Anda bandingkan dengan gas ya, ini bisa dianggap nggak bergerak. Kalau acuannya gas ya. Kalau acuannya materialnya ini sendiri, bergerak nggak? Bergerak. Jadi bisa dipahami dari acuannya ya. Kalau acuannya sesuatu yang besar dengan sesuatu yang kecil, ya orang akan menyepelekan yang kecil kan ya. Sudah dianggap nggak ada. Sekarang kalau acuannya kecil-kecil semua, boleh nggak dianggap nggak ada? Nggak ada. Berarti ini dianggap nggak punya energi dalam kan ya. Padahal semua material punya energi dalam. Entah itu dari pergerakan secara atomnya ya, yang mengalami translasi, kemudian berotasi kan ya, atom-atom itu. Nah itu merupakan salah satu bentuk energi mikronya atau energi dalamnya, ya dari getaran maupun dari gerakan rotasi atom-atomnya. Kalau atom kan selalu bergetar kan ya, walaupun itu kan secara teoritis ya. Secara prakteknya gimana ya, cara lihatnya? Apa? Kenapa bukan 0 Kelvin? Gimana penjelasannya? Jadi yang membuat suatu zat ada temperaturnya itu kan karena lingkaran itu. Jadi selama dia nggak 0 Kelvin dia nggak menstabil. Ya, ibaratnya itu suhu 0 Kelvin itu suhu pembatas untuk menghentikan getaran molekulnya, asumsinya. Ya, jadi kita menggunakan asumsi 0 Kelvin itu energi dalam dianggap 0 karena molekul-molekul atom ini dianggap mengalami freeze, beku, ya di 0 Kelvin. 0 Kelvin itu berapa derajat Celcius berarti? Berapa? Ya, minus 273 derajat Celcius ya, suhu sangat rendah ya, itu dianggap freeze. Contohnya kalau Anda misalnya berkesempatan di musim dingin ya, itu kalau Anda nggak pakai apa-apa ya kalian bisa patah telinganya kalau nggak pakai pelindung ya. Padahal suhu misalnya lagi pas musim dingin itu pas
Kalau di Australia itu dia bisa sampai -10. Itu aja kita harus hati-hati ya. Biasanya nanti sering luka ya, sering mulai luka karena apa, kelembaban udara mereka kan kecil ya. Kalau di daerah-daerah subtropis itu kelembaban sedikit, beda dengan Indonesia ya. Indonesia kan kelembabannya khatulistiwa ya, khatulistiwa itu kan kelembabannya besar, maka kandungan airnya tinggi kan ya, sedangkan mereka kandungan airnya sedikit ya, sehingga mereka kering. Nah, balik lagi di sini ya. Nah, ini energi makro. Nah, untuk energi makro sendiri yaitu apa? Bentuk energi berhubungan dengan gerak dan pengaruh terhadap eksternal ya. Contohnya yaitu apa energi makro kemarin? Energi kinetik, Terus? potensial, Terus? Udah? Kinetik dan potensial ya? Ya? Adanya kinetik dan potensial kan bentuk energi ada tiga ya. Energi dalam, energi potensial, dan energi kinetik ya. Nanti ada kalor, reaksi. Kalau ada reaksi kimia, energi reaksi kimia ya. Kalau ada reaksi kimia. Nah, ini yang muncul yang tadi ya. Kenapa dia punya energi dalam? Karena ini molekul-molekul ini kalau kita belajar tentang teori atom ya. Ada teori atom yang lama tuh apa? Terus apa lagi? Rutherford ya, macam-macam. Nah, kita singgung kok energi dalam dulu. Energi dalam di sini hubungannya yaitu dengan struktur molekul dan aktivitas molekulnya. Sehingga tadi kan ya, energi dalam untuk zat padat, zat cair, zat gas yang paling besar yang mana? Energi dalamnya. Padat, cair, gas. Mana? Energi dalam yang besar untuk zat padat, zat cair atau zat gas? Masih ada yang ragu? Apa? Padat, cair, gas energi dalamnya yang paling besar? Gas. Kenapa gas? Ya, tadi kan ini kan ya. Energi dalam itu dihasilkan oleh gerakan molekul kan ya. Tadi kan yang contoh ini kan ya, padat kan ya. Maka ini molekulnya kan bergerak, tetapi gerakannya cuma paling rotasi, bukan gerakan molekul yang trans. Ya, kalau trans itu berpindah posisi. Kalau yang rotasi itu dia tetap diam di sini, dia cuma yang bergerak yaitu elektronnya. Ya. Nah, maka energi dalam yang paling besar yaitu zat gas, cair, baru yang padat. Ya. Nah, nanti energi dalam ada dibedakan menjadi dua, energi dalam sensibel dan energi dalam yang laten. Masih ingat apa sensibel laten itu? Panas laten dulu sama panas sensibel, hampir sama pengertiannya. Apa? Ayo, kita bisa bantu jawab, silakan. Panas laten, panas sensibel dulu di SMA. Ya, gambarnya seperti ini ya, Mas ya. Siap nggak? Ini kan ya? Laten apa? Oh. Terus sensibel? Tadi benar. Laten panas yang digunakan untuk merubah fase kan ya? Suhunya berubah nggak pada waktu panas laten itu? Enggak, ya tidak ada perubahan T. Kalau sensibel, bentuk sensibel apa? Nah, suhunya berubah. Sehingga pada waktu Anda dulu kan di SMA pasti ini ya, Mas ingat ya, pemanasan air kan ya, air panasan. Kalau tekanan 1 atm berarti suhunya berapa di sini? Perubahan fase itu suhunya berapa? Untuk tekanan 1 atm air H2O berapa suhunya? Iya, di sana dari sini terus Anda panaskan ya, terus mengalami panas sensitif laten ya, pada suhu ini kan ya.
berapa? 100 kan ya, untuk merubah fase dari H2O liquid ke gas kan ya, H2O yang fase gas kan ya, pada suhu 100. Nah ini kan dipanaskan, kalau ada panaskan selama dia belum merubah fase suhunya masih 100 terus kan ya. Nanti kalau udah semuanya berubah fase menjadi gas, Anda panaskan lagi, naik nggak suhunya? Naik, karena dia sudah berubah fase semua kan ya, jika menjadi panas yang sensibel lagi. Oke ya, sama energi dalam juga, ada energi dalam sensibel dan energi dalam yang laten. Nanti yang sensibel itu disebabkan oleh adanya gerakan tadi yang molekul, contohnya di molekul gas ya, molekul gas itu dia sensibel. Kenapa? Ada gerakan yang nyata ya. Contoh yang paling gampang kan apa? Angin ya, adanya angin kan ada gerakan molekul kan ya, itu merupakan energi dalam sensibel ya. Sedangkan yang laten itu walaupun ini contohnya di fase padat ya, ini kan nggak bergerak, dia punya energi dalam nggak? Punya. Dari mana? Tadi karena adanya putaran molekul yang berputar, bukan bergerak kayak gas kan ya. Nah, bisa dibedakan ya. Oke, sama-sama kan? Udah ngantuk? Belum dah? Oke. Nah, sekarang masih ingat ya, energi dalam itu fungsi suhu enggak? Ya, paling gampang udara ini kan ya. Kalau Anda tadi dipanaskan, indikator yang paling gampang dideteksi dari apa tadi? Tekanan ya. Semakin tinggi suhu, maka tekanan akan semakin tinggi. Karena apa? Karena gerakan molekul tadi kan ya. Berarti energi dalam kan hubungannya. Jadi ini ya, yang dijelaskan juga. Oke. Sekarang energi kimia. Ya. Nah, energi kimia itu bisa diperoleh dari apa sebenarnya? Reaksi kimia. Kenapa reaksi kimia bisa menghasilkan energi kimia? Tanya ini. Apa? Ya, pada waktu Anda mereaksikan, berarti kan Anda menyusun ulang ikatan kimia. Ya, dulu masih ingat ya, delta H atau energi reaksi itu sama dengan apa? Jumlah energi ikat dari apa? Produk apa? Reakan dengan produk. Selisihnya kan ya? Selisih antara sigma antara energi dalam dari reakan dengan sigma energi dalam dari produknya ya. Nah itulah yang menghasilkan energi kimia. Oke ya, bisa pahami ya. Nah di sini untuk energi kimia itu dihasilkan oleh ikatan antara ya, sehingga nanti untuk reaksinya akan tergantung dari senyawa kimianya ya, tergantung dari senyawa kimianya. Oke ya. Nah di sini contohnya untuk reaksi ini apa? Ini reaksi apa berarti? Pembakaran metan ya. Pembakaran metan. Metan bakar dengan O2 menjadi CO2 H2O. Nah ini Q-nya, kalornya. Berarti kalornya Q-nya ini yaitu kita bahas dari keseimbangan energi dulu. Berarti energi ikat apa nih? Metan tambah dengan 2 energi ikat dari dengan O-nya kan ya, sesuai dengan keoksidan reaksi ya, sehingga bahan reaksinya disamakan dulu. Sama dengan energi ikat CO2 ya, berarti energi ikat C dengan 2O ya, plus energi ikat H2O, H dengan apa? 2O ya, plus Q-nya itu selisihnya ya, sehingga nanti bisa menentukan Q-nya positif atau negatif dari selisihnya ini ya.
Nah, kemudian energi makro ini sudah diulang berkali-kali ya. Energi kinetik, energi potensial. Energi kinetik karena adanya apa? Gerakan. Energi potensial karena adanya elevasi. Oke, sehingga suatu benda atau sistem itu akan mempunyai 3 komponen energi kan ya, energi dalam, mikro ya, dan energi makronya. Makronya dari energi potensial dan energi kinetik. Tetapi pasti nggak punya energi potensial dan energi kinetik benda tadi. Belum tentu, tergantung benda tadi posisinya seperti apa kan ya. Nah, secara umum seperti ini tadi ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan kasusnya. Ya. Nah, kalau kita ingin belajar tentang perubahan itu apa berarti? Delta itu apa? Selisih. Berarti delta rumusnya gimana? Selisih itu aja. Apa? Yang namanya delta apa namanya delta? Contohnya, saya punya T1. Kemudian T1-nya saya panaskan menjadi T2. Berarti ada delta T kan ya. Delta T-nya sama dengan apa? T2 min T1, jangan kebalik. Delta itu posisi akhir kurang dengan posisi awal. Sehingga delta itu bisa negatif enggak? Bisa kan ya negatif? Ya. Jadi jangan cuma delta sama dengan selisih aja. Kadang Anda selisih, berarti positif terus kan ya? Selisih itu. Ya kan? Nah, yang paling penting delta itu posisi akhir kurang dengan posisi awal. Entah posisi akhirnya nanti suhu lebih rendah atau suhu lebih tinggi. Kalau suhu lebih rendah maka delta T-nya apa? Negatif. Ya kan? Kalau T keduanya suhu lebih tinggi maka dia positif. Ya. Nah, di sini perubahan yaitu delta E sama dengan delta U atau U2 min U1 ya. Plus delta EK EK2 min EK1 plus delta EP atau EP2 min EP1 ya. Nah, ini tinggal disamakan ya. Kalau masanya sama bisa dikeluarkan ya M-nya ya, kalau masanya sama. Oke. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, energi dalam suatu sistem itu ada energi dalam, kinetik, potensial, sama chemical energy. Kalau ada reaksi kimia, kalau nggak ada reaksi kimia ya nggak ada kan ya. Kenapa? Karena energi bondingnya kan nggak berubah kan ya. Kalau ada reaksi kimia baru ada perubahan energi bondingnya, ya. Kalau nggak ada berarti sini nggak ada. Nah, maka energi ini sifatnya hukumnya apa? Kekal kan ya. Tetapi energi hukum kekal itu energi dapat apa? Ya, dapat berubah bentuk. Nah, perubahan bentuk energi itu dalam bentuk energi transfer. Energi transfer itu ada energi panas, kalor, dan energi kerja, ya. Nah, ini merupakan bentuk perpindahannya. Oke ya, bisa pahami ya. Jadi ada bentuk energi dan bentuk transfer energinya. Oke ya, jadi jangan kebalik Q itu sebagai bentuk energi, tetapi Q itu sebagai bentuk transfer energinya. Oke. Gimana? Ada tanyakan silakan. Oke. Contohnya gini aja yang paling gampang. Kita bisa mendapatkan kalor dari perubahan apa? Contohnya. Dari sini bentuk energi dari energi apa? Chemical energy. Ya ini paling gampang ya, kalau chemical ini pasti ada Q-nya kan ya? Iya. Yang paling dasar. Energi kinetik bisa nggak menghasilkan Q? Bisa kan ya? Misalnya dulu contohnya si Newton kan ya, Newton itu kan menemukan energi apa? Hukum gravitasi itu dari apa? Apel yang jatuh kan ya? Nah, apel jatuh kena bawah. Kalau ada tes suhu tanah meningkat nggak? Meningkat
Meningkat nggak Sultana? Meningkat ya. Itu berarti ada apa? Perubahan dari energi kinetik ke energi panas kan ya. Dalam bentuk apa transfernya? Dalam bentuk transfer Q-nya kan ya. Bisa dipahami ya. Oke. Solusinya tanyakan? Belum? Belum. Minggu depan banyak hitungan ya. Apa? Ya, silakan. Minggu depan kayak hitung-hitungan ya, jadi nggak ngantuk ya. Saya kalau masih hitung-hitungan masih agak pusing juga ya, berdiri ya. Minggu depan saya kasih hitung-hitungannya. Oke. Kita masuk ke sifat-sifat suatu sistem. Nah, di sini ada sifat atau properti, yaitu apa? Karakteristik dari suatu benda. Contohnya sifat tekanan, ya P. Kemudian suhu, volume, massa, konduktivitas termal, kemudian viskositas, ya. Nah, sifat atau properti dari suatu sistem atau suatu benda itu pada umumnya bisa dibagi menjadi 3. Sifat ekstensif, intensif, sama sifat spesifik. Masih ingat kemarin? Ekstensif apa? Di ATK. Tergantung dari jumlah materialnya. Bukan massa kan ya? Jumlah materialnya ada. Beda ya? Jumlah material sama jumlah massa beda. Ya. Tergantung dari jumlah materialnya. Kalau intensif tidak tergantung. Kalau sifat spesifik apa? Oke, sekarang gini dulu guys, contoh yang agak pusing. Intensif contohnya apa? Tadi pengertiannya tadi apa? Pengertiannya dulu. Intensif tergantung derajat jumlahnya kan ya. Nah, sekarang mana parameter yang tergantung terhadap jumlahnya? Belum. Terus apa? Massa. Terus apa? Suhu ya enggak? Ayo, suhu ya enggak suhu? Enggak kan, contohnya Anda punya titik didih air H2O 100 liter dengan 1000 liter. Sama enggak titik didihnya? Sama kan ya? Berarti tidak tergantung jumlah kan ya? Iya. Nah, caranya seperti itu kan ya. Kalau yang intensif contohnya apa? Suhu. Terus viskositas ya? Oke, terus apa lagi? Yang katanya dengan panas apa? Konduktivitas, ya enggak konduktivitas? Contohnya konduktivitas besi 100 gram dengan 1 kilogram, sama enggak K-nya? Sama kan ya K-nya? Nah, sekarang yang sifat spesifik. Apa spesifik? Apa? Sekarang sifat ekstensif bisa nggak saya ubah menjadi sifat intensif? Sifat yang ekstensif bisa nggak saya ubah menjadi sifat intensif? Bisa nggak? Yang tadinya sifatnya ekstensif, saya ingin menjadi sifatnya intensif. Bisa nggak? Apa? Bisa nggak? Ayo. Yang bisa tadi contohnya gimana? Kalau nggak bisa, ya nggak ada contoh ya. Gimana? Yang bisa tadi contohnya gimana? Tadi ada yang jawab bisa siapa? Apa? Siapa namanya, maaf? Namanya siapa? Oh, jawabannya apa? Tidak bisa. Oke, ada yang jawab bisa nggak? Nih,
Tadi saya dengar yang belakang ada jawab bisa ya. Terus ganti jawaban, nggak bisa ya, biar nggak ada contohnya. Apa? Apa jawabannya? Apa? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nggak ada yang marah kan ya? Temennya marah nggak? Oh, ada yang salah. Nggak kan ya? Apa? Apa? Enggak. Nggak bisa atau bisa? Tadi kan ya, ekstensif itu besaran yang bergantung pada jumlah. Jumlah itu kan nanti bisa kaitannya dengan massa kan ya? Oke ya. Nah, sekarang saya ingin ubah menjadi parameter yang tidak bergantung dengan massa. Ya kan? Intensif kan ya? Bisa nggak? Gampang loh ini logikanya. Harusnya bisa. Contohnya gimana? Ya gampangnya apa? Ya sifat ekstensif tadi Anda per aja dengan massa. Ngapain repot? Ya enggak? Sifat ekstensifnya Anda dibagi dengan massa. Berarti kan fungsi massa kan hilang. Iya. Nah, inilah sifat spesifik namanya. Apa? Materi ATK kemarin. Iya, baru materi ATK kemarin kan? Jangan lupa ya. Berarti nilai A-nya saya cabut ya. Ada yang dapat nilai A nggak ATK kemarin? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Alhamdulillah. Bener nggak ada? Yang A? G. Waduh, saya jadi malu. Ya, jatuhnya di tempatnya Pak Karas semua ya. Saya juga ngasih nilai juga, aduh ini nggak dapatnya nggak ada yang A, ini gimana ini? Diulang semua nggak? Nggak. Intinya kalau Anda sudah menguasai ATK ya, harusnya sebagai dasar ya. Nah, sehingga B lulus lah B. Kalau yang dapat D yang sebenarnya harusnya wajib ulang ya. Kalau D itu kan dianggap fail kan ya. Karena apa? Sebagai dasar untuk mata kuliah berikutnya. Ya, B lulus. Tapi masih pas ya lulusnya ya. UAS belum B? Belum ya? Sudah pas dapat B? Belum, tapi mensyukuri. Dapat C ya? Beda bersyukur. Nanti dapat C bersyukur ya? Enggak. Oh enggak dapat C. Tergantung kepada waktu apa. Enggak apa-apa. Oke, sudah paham ya? Tiga ini ya? Ekstensif, intensif, dan spesifik. Ya. Nah, tadi tandanya udah saya bahas contoh di depan sebenarnya. Apa yang tadi yang saya bahas? Parameter apa yang spesifik? Apa? Nah, volume spesifik tadi kan ya? Tadi kan saya volume per massa menjadi volume spesifik. V titik atas kan ya? Nah, itu salah satu spesifik tadi. Ya. Oke, ini ya tadi ya. Contohnya spesifik ekstensif dibagi dengan massa. Sehingga nanti dia menjadi sifat intensif. Ya, sudah bukan fungsi massa lagi. Oke ya. Biasanya nanti tandanya misalnya di sini ada V kecil, ada energi dalam kecil. Ya. Nah, ini biasanya kalau konsensus ini pakai yang huruf kecil, jangan pakai yang V titik atas ya, karena nanti kalau untuk kuliah mekanika bidang proses perpindahan, V kecil ini digunakan sebagai laju ya, karena secara internasional nanti pakai huruf kecil aja ya. Oke ya, jadi huruf kecil V itu sama dengan volume per massa, jadi V kecil itu bukan kecepatan ya. U itu energi dalam per massa ya, U kecil. Nah, kalau saya udah nulis U kecil ya udah U per M udah otomatis. V kecil berarti volume per massa ya. Oke, tadi ada yang tanya?
selalu dalam jumlah massa ya, maksudnya pembaginya. Iya, per massa. Spesifik tuh dia fungsi massa per massa. Ya, dibagi dengan jumlah massa. Oke? Kalau ini saya juga saya, Ya. tapi kalau misalnya untuk memberikan titik itu kan saya juga pernah lihat di YouTube paling ada Tanda bintang. di atas itu apa? Beda Oh, nanti. beda. Nanti ada lagi. Oh, Ya. Jadi semua itu ada konsensusnya halnya. Kita nggak boleh membuat tulisan sendiri. Kenapa? Karena itu kan bahasa engineer kan sebenarnya bahasa nanti persamaan dan angka. Sehingga apa? Orang Arab, orang Afrika, orang Asia, Amerika, Eropa itu bisa membaca semua, walaupun nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Oke, nanti ada ya seperti ini. Ya kayak apostrof ya. Ya. Ini nggak apostrof bukan ini. Atau caping. Ya, kayak bentuknya caping ya. Tapi yang benar kan apostrof ya kalau nggak salah. Apostrof. Oke, ada lagi? Enggak ya? Nanti ya, saya akan kasih waktu aja. Oke, kalau ditanyakan selanjutnya ya, untuk kondisi atau tingkat keadaan timbangan, ya, suatu sistem pasti dia punya kondisi. Anda juga punya kondisi kan ya? Misalnya Anda kondisinya apa? Ya. Ada yang nggak fit gak? Ada. Ada yang kondisinya steady nggak? Ada nggak yang unsteady? Unsteady itu apa? Unsteady. Ya, berarti ada sifatnya moody kan ya? Gantung mood kan ya, berubah waktu kan ya mood itu? Iya. Moodnya bagus ya senyum-senyum ya. Iya. Moodnya nggak bagus apa? Merengut. Ya, mending merengut ya. Iya. Kalau nggak merengut apa lagi? Nangis. Nah. Oke ya, jadi semua benda, semua sistem, kita juga sistem nggak loh, manusia itu? Sistem juga ya, kita punya energi dalam juga kan ya? Kita punya energi kinetik, kita punya energi potensial. Ya, jadi kita bisa dianggap sebagai sistem. Oke ya. Nah, nanti semua sistem benda bisa punya kondisi. Nah, kondisinya nanti kita bisa definisikan atau deskripsi. Ya. Nah, di sini untuk kondisi dapat diidentifikasi dengan sifat-sifat. Ya, contohnya sini ada suatu piston ya, suatu piston ada kita isi dengan suatu fluida. Ya, fluidanya di sini H2O. Di sini fluidanya kita isi sebesar 2 kg, temperaturnya 20 derajat Celcius, tekanannya volumenya 1,5 meter kubik. Ini kondisi 1. Ya, kondisi 1. Kemudian pistonnya saya tarik. Berarti apa ini? Pistonnya saya tarik. Apanya? Volume bertambah. Berarti pistonnya mengalami kompresi atau dekompresi? Ya, dekompresi atau melakukan ekspansi. Iya. Ya. Nah, dia tarik sini. Berarti yang berubah dari sini apa berarti? Volumenya. T-nya sama enggak? Sama. Masanya sama nggak masanya? Sama. Berarti proses ini berarti apa? Kondisinya mengalami proses apa? Ya, mengalami perubahan secara isotermis. T-nya kan sama kan ya? Nah. Oke. Kemudian ada suatu sistem yang mengalami kesetimbangan. Ya. Ada bisa setimbang nggak ada itu? Setimbang bisa nggak? Bisa. Contohnya gimana kalau ada setimbang itu? Ya, Anda diem aja kan ya? Tidak terpengaruh oleh lingkungan. Ya, lingkungannya mau apa? Bagus, mendukung atau enggak, Anda diem. Berarti itu udah setimbang. Bisa nggak seperti itu?
Yakin bisa? Enggak ya, manusia itu kan makhluk yang aneh ya. Sistem yang aneh itu manusia. Ya, susah dipelajari ya. Sehingga orang teknik itu nggak mungkin membuat pabrik manusia ya. Nggak ada untungnya kan ya. Udah susah, nggak ada untungnya. Ya nggak ada nggak yang buat pabrik manusia? Nggak ada ya. Nah. Apa? Ya nanti itu bisa diurus. Ya. Jadi intinya kalau ada sesuatu yang masih mengalami perubahan itu belum setimbang. Kalau masih ada yang berubah itu belum setimbang. Kalau sudah tidak bisa berubah maka dia setimbang. Contohnya, kalau ada perbedaan delta P. Delta P itu menghasilkan apa di fluida? Mengalami aliran kan ya? Di kuliah mekanika fluida minggu kemarin gitu kan? Iya. Ya kan? Adanya aliran berarti harus ada adanya perbedaan tekanan ya. Gitu ya. Jadi kalau ada aliran ya. Kalau ada aliran maka harus ada delta P kan ya. Kalau nggak ada delta P ada alirannya nggak? Tidak jadi. Enggak ya, kan diem. Berarti apa maksudnya kalau diem itu? Setimbang. Bukan steady ya, beda ya. Jadi jangan disamakan steady, setimbang itu. Kalau steady itu dia bukan fungsi waktu, tetap dia bergerak. Tetapi gerakannya sama untuk semua waktu. Ya, steady. Kalau setimbang tidak ada pergerakan, kalau delta P-nya 0. Ya. Nah, di sini contohnya. Delta T juga perpindahan kalor. Ya, nanti kita pelajari detail di hukum-hukum termo ya. Kalau tidak ada delta T, ya tidak ada perpindahan kalor. Ya, ada paksa pakai apapun ya nggak ada. Mau energinya udah nggak ada kan ya, delta T-nya nggak ada. Kemudian arus listrik karena adanya apa? Perbedaan tegangan ya. Kemudian perpindahan massa karena ada perbedaan konsentrasi. Ya. Nah, kalau kesetimbangan, maka tentunya nanti ada kesetimbangan mekanik. Maka semua gaya yang bekerja secara mekanik sama dengan 0. Ya, setimbang. Thermal, maka delta T-nya sama dengan 0 tadi. Ya. Kimia. Gimana kimia ya? Kesetimbangan kimia. Ya, kecepatan reaksi pembentukan sama dengan kecepatan reaksi penguraian. Itu dari secara kimia fisika. Nanti kita tinjau dari termodinamika, beda. Nanti kesetimbangan reaksi kimia itu dipengaruhi oleh delta H, positif atau negatif. Kemudian energi bebas Gibbs. Masih ingat energi bebas Gibbs? Di SMA udah ada kan ya? Udah. Ada loh. Ujian masuk perguruan tinggi pasti keluar itu. Saya udah sampai dihafalin itu dulu. Kalau zaman dulu kan ada bimbel ya. Pasti kan ini pasti keluar, hafalin, ini masih keluar, hafalin gitu kan ya. Enggak ada sekarang. Oh iya. Yang lain juga enggak ada. Berarti energi bebas Gibbs. Yang namanya G. Ada dong. Delta H kan nanti identik dengan delta G kan ya. Pada pengkondisian TP kan ya. Ada harusnya. Nanti dicek. Ya. Oke. Nah, nanti kesetimbangan kimia itu dia fungsi parameter delta H, delta G, sama delta S. Apa delta S itu? Entropi. Entropi apa entropi itu? Tidak beraturan. Ya. Nah, nanti nilai positif negatifnya itulah yang bisa menentukan kesetimbangan terjadi atau tidak. Nanti di pertemuan setelah mites nanti sama Bu Dewi ya. Nanti detail bagaimana cara menghitungnya, bagaimana kita menebak itu kondisinya sudah setimbang atau belum. Nah, kita hitung dulu masing-masing parameter tadi. Kemudian nilainya positif atau negatif. Nanti ada tabelnya. Itu ya. Nah, kemudian ini contoh kesetimbangan mekanik ya. Kalau tidak ada ini ya. Biasanya contoh-contoh fisika ya. Nah, intinya kalau kesetimbangan thermal ini ya.
suhunya sama. Kalau ini masih belum sama kan ya, 20, 23, 30, 40. Dia kan saling bergerak dulu kan ya. Jadi dari suhu tinggi dia akan mentransfer ke suhu yang rendah kan ya, sampai dia setimbang transfernya kan ya. Ditandai dengan apa? Delta T-nya 0 kan ya, delta T-nya kan 0 nih. Udah nggak ada lagi perubahan suhu kan, maka dia setimbang. Oke, sampai sini banyak kan? Belum? Oke, kalau belum kita masuk ke proses ya. Tadi ada satu sistem itu bisa bergerak atau melakukan proses ya, sama kayak Anda kan ya. Anda berproses kan ya. Apa contohnya kalau Anda berproses itu? Belajar. Oh ya, bener ya, belajar ya. Ya, belajar itu idealis ya benar ya. Kita belajar belum tentu berproses, benar nggak? Betul. Semangat yang belum. Contohnya apa? Belajar belum berproses itu. Nah, itu berarti apa? Belajar yang dipaksakan ya. Sistem yang dipaksakan. Ada juga, ada nggak sistem yang dipaksakan? Ada di termodinamik. Contohnya apa? Sistem dipaksakan kasih tekanan dari luar. Itu kan sistem dipaksakan. Ya, sama Anda juga kan ya? Berarti Anda mengalami stres. Sistemnya stres juga sistemnya. Stres nggak Anda? Berarti banyak ini yang nggak sesuai dengan passion. Iya. Iya, banyak. Iya, Pak. Kenapa kira-kira saya jadi ingin tertarik mengetahui kenapa nggak sesuai dengan passion? Masuk sini ya, Poltek. Ayo. Ya, nggak ngantuk ya, sambil buang waktu juga. Ayo apa? Kenapa? Saya ingin tahu. Apa? Tertipu dengan media. Kalau apa? Nggak akan mengaruh nilai apa? Tertipu dengan media, Pak. Maksudnya gimana? Saya bingung. Banyak fisikanya, Pak, di sini, Pak. Oh iya, Bu, punya fisikanya. Oh, iya. Fisika, Pak. Nanti ke depan Anda baru semester 3 ya. Nanti kita dapat rancangan alat proses. Walaupun katanya fisika, tetapi kimia intinya. Pengennya berarti Anda apa sebenarnya? Ekspektasinya apa? Ekspektasinya? Ya kimianya, Pak. Kimianya. Iya, nanti kita punya kimianya. Ini kimia bukan? Iya, Pak. Kimia kan Gitu. Jilat. Itu aja. Jilat, Pak. netral, Pak. Hati-hati, Pak. Oke, ada lagi nggak yang merasa nggak sesuai ekspektasi? Gak apa-apa. Atau mungkin nggak punya ekspektasi masuk sini. Iya, Pak. Mungkin awalnya nggak punya. Awalnya dipaksa gitu ya orang tua ya. Ada yang dipaksa? Enggak, Pak. Hah? Harus, apalagi biasanya gratis harusnya sekarang udah seneng kan ya? Senang, Pak. Orang tua seneng nggak? Iya, Pak. Atau jangan-jangan orang tua sama aja, saya mau bayar tiap semester kok. Berarti uangnya dimakan Anda semua ya? Enggak kan ya? Udah tahu kan ya orang tua Anda gratis kuliahnya kan ya? Takutnya orang tua nggak tahu, tetap membayar, masuk ke dalam kantong uang bulanan gitu Iya, ya. ditilep sama anaknya, Pak. Ya biasa mahasiswa, saya juga dulu mahasiswa ya. Ya dikali punya mereka anak kos ya. Iya, Pak. Tanggal Dua anak tua berat cari banget, Pak. ya. Kayak lu ngekos aja, Cak. Oke. Berarti udah semuanya ya sekarang ya. Iya. Sekarang nggak sesuai passion nggak apa-apa. Tetapi Anda sudah masuk. Berarti apa? Anda sudah terjerumus. Iya. Sudah basah, Pak. Sudah basah sekalian tenggelam, Pak. Ya kalau udah basah ada keluar sama siapa bohongan ya. Iya, kering lagi. Iya. Mending langsung aja nyelam aja. Iya. Nah nanti masalah hasil apa? Ya mikir carry dengan cara apa? Diusahain berdoa. Tergantungnya di atas kan ya. Iya. Contoh nyatanya banyak.
banyak yang nggak sesuai passion saya juga nggak di sini. Oh iya Pak. Iya. Dulu Bapak pengen masuk mana tuh Pak? Saya dulu target utama dulu kedokteran ya. Target utama kedokteran, tapi tahu diri lah. Orang tua saya biasa ya, nggak mampu. Orang tua nggak mampu kan ya. Iya Pak. Mikir-mikir, kedokteran kan nggak ada yang murah kan ya? Iya Pak. Ada nggak yang murah? Nggak ada. Enggak, saya tanya UGM paling murah berapa? Tetap banyak lah Pak. Ya, zaman saya dulu masuk oke, sama. Nanti setelah masuk saya dikasih tahu info per semester paling nggak nyiapin 15 juta. Zaman dulu ya, 15 juta itu ya. Zaman saya 2001 saya itu masuk. Iya, saya 2001 masuk kuliah. Belum lahir. Belum. Berarti saya udah tua banget ya. Ya, 2001. Saya mundurkan, saya milih farmasi akhirnya. Farmasi saya keterima UGM ya. Tetapi karena dulu emang saya nggak passion ke farmasi ya. Yang penting saya memberontak aja. Yang penting saya nggak sesuai dengan pilihan orang tua saya. Oh. Nah, orang tua saya pengennya farmasi atau yang stan. Ya, ada yang daftar stan? Enggak ada. Enggak ada yang stan? Saya enggak sih Pak. Udah nggak tertarik ya? Adanya ini Pak, apa namanya? Unhan. Itu tulisan. Nggak apa-apa. Gagal itu nggak apa-apa, biasa ya. Enggak apa-apa. Iya, saya dulu stan kalau keterima di akuntansi, saya nggak akan di sini. Saya stan keterimanya pilihan kedua, yang ke bendara negara. Saya nggak suka bendara ya. Bendara itu kan pegang angka doang aja, nggak pegang uangnya kan ya. Mendingan akuntansi kan ya. Akuntansi itu kan sebenarnya penyelidik kan ya. Kalau ada masalah-masalah kan bisa di akuntansi, bisa di audit ya. Iya. Itu saya akhirnya ke sini. Saya angkatan pertama STTN. Oh, berarti Bapak sama Bu Ega ya? Satu angkatan saya itu. Satu kelas berarti dulu Pak? Iya, dulu cuma satu kelas, maksudnya cuma 30, karyawan 15, yang umur 15. Kita temunya dengan karyawan. Masih enak kalian udah bisa banyak umum ya. Zaman saya dulu nggak hidup, kuliah tugas sampai malam ngerjain, pagi kuliah lagi. Nggak ngerjain, biasanya galak-galak, dulu kan tua-tua. Dikirain pagi kuliah malamnya tipes Pak. Ya, sekarang kan biasanya nggak ada yang galak kan ya. Iya. Alhamdulillah. Perhatian. Baik-baik kok Pak, perhatian semua. Zaman saya galak-galak, nggak ngerjain jangan dihukum beneran, nilainya ya CD. Ya. Oke ya, jadi itulah masa lalu ya. Ya. Nah, sama. Kita juga akan melakukan proses dari masa lalu di masa sekarang ya. Nah, kita hubungkan aja ya. Nah, ini contohnya, ini kondisi Anda, kondisi awal. Kemudian Anda ke STTN ya. Jadi harapannya kan naik ya. Iya. Pak. Jangan ke sini lagi ya. Ini namanya siklus nanti. Ya, nanti kalau ke sini siklus lagi keluar nanti Anda ya. Nah, ini posisinya. Maka yang kita sebut sebagai proses yaitu jalurnya. Bukan posisinya ya. Proses itu jalurnya. Sedangkan kalau posisi ini kondisi. Ya, posisi itu memang kondisi, sehingga kondisi itu nanti ada kondisi TPV 1 ya, dan kondisi TPV 2. Sedangkan pada waktu dia berubah, dia mengalami proses. Sama pada waktu di diskon tadi. Ya, mesin tadi kan yang menyebabkan mesin bergerak kan adanya suatu sistem yang bergerak. Ya. Oke, kemudian ada nggak yang sistem berulang ke posisi awal? Yang melakukan proses yang berulang, ada nggak? Berarti namanya nanti siklus, ya. Dia berubah, kemudian dia balik lagi ke posisi semula, ya. Nah, itu namanya siklus. Nah, nanti dalam termodinamik banyak sekali siklus yang akan kita pelajari. Dulu di SMA paling siklus yang paling tua apa namanya? Apa? Carnot. Ya,
siklus Carnot itu siklus yang paling tua. Udah dipelajari di SMA kan ya? Nah itu siklus ideal. Ada nggak mesin Carnot? Mesin Carnot itu mesin khayal, ya, mesin khayal, mesin yang khayal. Tetapi siklus Carnot tadi dia sebagai acuan dalam mendesain alat mesin. Itu usahakan mendekati efisiensi Carnot, ya. Semakin mendekati berarti dia semakin apa? Efisien alatnya, ya, sistemnya semakin efisien sistemnya, ya. Nah, nanti si Carnot tadi untuk aplikasi jarang kita gunakan karena terlalu muluk-muluk lah ibaratnya, ya. Nanti ada siklus Rankine. Nah, siklus Rankine ini yang kita pelajari detail nanti pada waktu perkuliahan di pembangkitan energi, ya, pembangkitan energi. Kenapa? Karena siklus Rankine ini kita gunakan di pembangkit listrik tenaga uap, ya, PLTU. Itu prinsipnya menggunakan siklus Rankine. Berarti apa? Nanti ada perubahan sistem yang mengikuti siklus Rankine-nya, ya. Nanti detail di materi setelah tes, ya. Kemudian ada siklus Brayton. Brayton itu yang pembangkit listrik gas, ya. Kemudian ada siklus gabungan. Nah ini yang apa ini? Pembangkit listrik tenaga gas uap. Berarti dia menggabungkan dua proses, ya. Ini gas uap biasanya digunakan untuk mengcover kalau gasnya habis, ya. Kemudian ada siklus kompresi uap. Ini yang di refrigerator, ya, pendingin, ya. Nah, yang namanya siklus ini tadi ada perubahan satu, kedua, kemudian ada perubahan lagi ke sisi awal. Ini satu siklus, ya. Berarti kalau siklusnya ini berlangsung terus, idealnya ada yang hilang nggak energinya? Kenyataannya hilang nggak? Nah, berarti ada kebocoran siklus sebenarnya. Itulah yang menurunkan efisiensi. Ya, idealnya kan nggak ada yang hilang kan ya? Berubah dari awal ke akhir kan ya? Mungkin Gomez kan nggak ada yang hilang ya? Ya kan, Gomez ya, ingat ya? Nah, tetapi nyatanya nanti akan ada perubahan. Kira-kira kemana ya? Keluar sistem menuju mana? Menuju lingkungan. Dalam bentuk apa? Apa? Panas itu kalau asumsinya sistem isolasinya jelek. Kalau sudah bagus, apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk parameter entropi, ya. Jadi entropi itu merupakan parameter nanti yang menggambarkan suatu kebocoran sistem, ya. Nah, sebenarnya kalau ada ingin detail belajar tentang entropi, itu bukunya ada satu buku sendiri ya. Jadi nanti kalau di S2 S3 itu ada entropi tentang semesta. Semesta ini sebenarnya dari konsepnya entropi. Contohnya apa? Yang black hole ya. Kalau ada suka astronomi, ada yang suka astronomi nggak? Astronomi suka nggak? Yang The Planet itu series nggak suka? Bagus itu ya. Kalau ada suka The Planet series ya, saya suka itu yang BBC series itu. Nah itu filmnya bagus, itu menggambarkan bagaimana alam semesta terbentuk dan potensi hancurnya seperti apa. Itu jelaskan secara detail, ya. Konsepnya termodinamik, dia bagus menerangkan secara termodinamikanya. Bagaimana konsep black hole dengan entropi. Black hole itu kan entropi sebenarnya, ya. Nah itu kalau Anda tertarik silakan, itu bisa didownload. Itu ada streamingnya di Netflix ada. Kemudian postulasi kondisi. Nah di sini ada sistem didefinisi dengan sifat-sifatnya. Kemudian untuk menentukan kondisi sistem tidak perlu mengetahui semua sifat sistem. Maksudnya gimana? Untuk mengetahui kondisi sistem tidak perlu kita mengetahui semua parameter sistem. Contohnya, saya punya kondisi di sini. Di sini saya yang tahu cuma temperaturnya aja. Perlu nggak saya mengukur tekanannya pakai alat?
Perlu enggak? Apa? Enggak. Terus gimana? Kalau enggak perlu, tetapi saya tetap butuh data tekanan. Solusinya gimana ya? Apa? Apa? Ya, itu namanya persamaan keadaan. Ya. Nah, persamaan keadaan atau equation of state itu merupakan persamaan yang bisa membantu kita tanpa perlu melakukan eksperimen semua data. Kan mahal nggak kalau Anda mengukur ini? Mahal ya, Anda butuh sensor, Anda butuh instrumen kan ya. Apalagi kalau di sini di dalam pabrik kan nggak boleh kan ya, pabriknya di stop di pos. Ada nggak pabrik yang di pos cuma Anda ingin data? Nggak ada yang mau kan ya. Pabrik kalau bisa 24 jam non-stop, kalau bisa 365 hari tanpa ada maintenance. Tapi nggak mungkin ya, pasti ada hari efektifnya. Walaupun nanti waktunya 24 jam ya, 24 jam karena dia efektif 24 jam ya sehari. Tapi nanti ada yang maintenance stopnya beda di 3 bulan sehari, 3 bulan sekali ya, ada maintenance stopnya. Ya. Nah tadi ya, jadi parameter tadi tidak perlu kita cari semua pakai eksperimen. Bisa pahami ya? Kita bisa menggunakan persamaan termodinamik tadi, persamaan equation of state. Ya, walaupun tadi pakai persamaan yang sangat kasar kan ya? Persamaan gas ideal tadi berlaku untuk apa kemarin? Ya, tekanan yang rendah dan temperatur yang rendah, baru dia bisa berlaku secara akurat. Maksudnya gimana? Nanti pada waktu Anda menggunakan persamaan gas ideal, P-nya dicari dari T yang ada kan ya? Itu nanti kalau Anda bandingkan dengan P secara real, pasti errornya akan menyimpang. Dibandingkan dengan Anda menggunakan persamaan gas yang baru. Contohnya menggunakan persamaan Wickham atau RK equation. Ya, itu akan lebih teliti. Tetapi persamaannya kan lebih kompleks, nggak cuma PV sama dengan nRT. Ada faktor koreksinya yang dia dikoreksi. Ya, persamaan lebih kompleks. Nah, itu akan lebih teliti. Ya, bisa dipahami ya. Jadi persamaan equation state untuk memperbaiki persamaan tadi yang persamaan awal-awal lagi. Oke. Nah, ini untuk parameter yang ada ya, contohnya nanti di sini. Di sini ada P kecil apa ya? P kecil tadi? Volume spesifik ya, volume per massa. Nah, di sini untuk volume spesifik, kalau kita menulis V sama dengan P dalam kurung TP apa maksudnya? Apa? Yang keras? Ya, kalau kita menulis ini ya, V sama dengan V dalam kurung T, P, itu maksudnya volume spesifik merupakan fungsi temperatur dan tekanan. Sehingga volume spesifik itu akan berubah jika temperatur berubah, tekanan juga berubah. Ya, berarti ada dua variabel yang berpengaruh. Oke ya. Nah, sama juga ini. P, tekanan, fungsi dari T dan volume spesifik. Ya, jadi ini merupakan fungsi yang berpengaruh. Kalau hal kecil apa hal kecil? Entalpi spesifik. Ya, jadi hal ini bukan ketinggian ya. H merupakan entalpi spesifik. Entalpi per massa. Oke, ini tekanan sudah ya, bisa kita lewati ya. Ini juga udah kan lumayan ya. Kalau tekanan pada waktu pengukurannya di atas tekanan ATM, berarti tekanan absolut sama dengan apa? Ya, tekanan ATM sama dengan tekanan terukur. Kalau pengukurannya di bawah tekanan atmosferik, kurangi. Berarti P absolut sama dengan PATM. ya, P ATM kurangi dengan P terukur. Ya, sudah paham? Oke, ini udah ya, sudah paham kemarin. Nah, ini contohnya ya. Contohnya jika ada suatu tangki
Kami tadi mempunyai alat ukur ya, menggunakan pressure gauge ya, alat ukur tekanan, terbaca alat ukurnya 500 kilopascal. Kemudian pada suatu lokasi tekanan atmosfernya 95 kilopascal, maka tekanan absolutnya yaitu ini tambah. Kenapa? Karena di atas dari atmosferiknya kan ya, tekanannya. Kondisi pada waktu pengukurannya di atas tekanan atmosferik ya, jadi tambah. Oke, nah masih ada waktu ya. Nah ini tadi kemarin saya bahas kan hukum termo ada berapa? 4. Apa aja? 3, 2, 0. Ya, hukum termo 1, 2, 3 dan hukum 0. 0 itu sebenarnya hukum termo yang diabaikan ya. Padahal dia mendasari penemuan termometer. Ya, jadi hukum termo 0 kan jarang dibahas kan ya. Di SMA juga jarang kan ya. Dianggap nggak ada kan ya. Termo 1, 2 dan 3 kan ya. 3 aja sering kena turikan ya. Hukum termo 3 itu banyak digunakan oleh orang material. Karena apa? Karena terkait tentang gerakan molekuler. Ya, molekuler ya. Yang hukum termo 3. Kita kan jarang menggunakan gerakan molekuler ya. Kecuali Anda mendesain material baru. Nah, di sini hukum termokon 0 contohnya seperti ini ya. Jadi di sini ada kondisi udara ya, panas, dingin, hangat. Ini sifat tiap orang yang mengukur sama nggak nanti? Gimana? Beda. Tergantung apa berarti? Ya tergantung tadi ya. Ya benar, sehat atau enggak. Kalau pas saya sakit ngukur itu kan enggak terlalu panas kan ya, karena badan saya udah panas kan ya. Berarti harus ada apa? Untuk menyamakannya berarti harus ada apa? 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 Nah, harus ada referensi acuannya. Ya, harus ada referensi acuan. Oke ya. Nah, nanti akan muncul hukum termokon 0. Itu apa? Tentang keseimbangan termal. Ya. Suhu dianggap sama itu pada kondisi berapa? Nah, ini hukum termokon 0-nya. Ya. Nah, hukum termokon 0 contohnya seperti ini. Ini ada molekul A ya, atau sistem A, ini ada sistem B, ada sistem C. Ya. Nah, jika sistem A ini setimbang dengan sistem B, maka sistem B dan sistem C setimbang nggak? Gimana? Maaf, belum lengkap ya. Postulasinya belum lengkap, belum bisa diambil kesimpulan. Harusnya sistem A setimbang dengan sistem B, sistem A, sistem C setimbang. Nah, baru dihubungkan. B dengan C setimbang nggak? Setimbang. Itu ya? Iya. Itu kan postulat logikanya kan ya? Nah, inilah sebenarnya mendasari hukum termokon 0. Cuma ini aja. Berarti gimana ini? Aplikasinya. Kok bisa jadi termo? Gimana? Cara pembacaan. Ayo. Logikanya gimana? Kan ada sistem A, sistem B, sistem C. Sistem A dan C setimbang, A dan B setimbang, maka B dan C dianggap setimbangan ya. Nah, berarti gimana penemuan termonya? Nah, ini tadi C-nya bisa dianggap sebagai termometer. Dengan mengukur A dan B sama, maka Anda punya referensi kan ya? Titik referensinya ya. Untuk menyamakan kan ya? Nah, inilah penemuan termometer dari hukum termokon 0. Ya, dari kesetimbangan A, B, AC, maka BC-nya akan setimbangan ya. Nah, maka C-nya bisa kita ganti dengan alat ukur kan ya. Nah, yang setimbang. Berarti alat ukurnya ya memang harus dikalibrasi dulu terhadap standarnya gitu. Nanti akan tergantung skalanya kan ya. Celsius, Rankine, Reaumur, apalagi? Fahrenheit, apalagi? Yuk kita ulang lagi skala suhu karena akan kita gunakan terus. Yang lengkap jawabnya.
Celsius aja. Ada ininya loh. Derajat Celcius, derajat derajat apa? Fahrenheit. Apa? Kelvin pakai derajat enggak? Nah, terus? Ya, kamu pakai derajat enggak? Kamu pakai derajat enggak? Pakai dong, ya. Kelvin pakai enggak? Nah, terus derajat Celcius ya. Itu aja kan ya? Cuma ada derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Reaumur, suhu mutlaknya apa? Kelvin dan Rankine kan ya? Sebagai mutlaknya kan cuma dua kan ya? Kelvin atau Rankine ya? Nah itu aja. Nah tinggal tergantung ininya alatnya kan dikalibrasi ke mana ya. Itulah salah satu dasar penemuan termometer menggunakan hukum termodinamika ke nol. Ya, nah ini skalanya ya, skala Celsius SI. Nanti untuk yang teknik kita sering menggunakan derajat Fahrenheit. Ya, derajat Fahrenheit itu sering kita gunakan di sistem British ya. Nah, nanti untuk penentuan skalanya sebenarnya pakai skala dari kondisi. Ya, contohnya untuk derajat Celsius itu pada waktu kita punya es ya, air yang membeku ya, maka suhunya dicatat sebagai 0 derajat Celcius ya, referensinya. Sedangkan kalau di Fahrenheit yaitu 32 derajat Fahrenheit ya. Jadi tergantung pada waktu penskalaan di awalnya aja. Pasti kondisinya ini, air pada kondisi beku ya, atau yang batas atas yaitu pada waktu air menjadi H2O itu ya. Nah itu nanti tinggal dibagi skalanya ya. Oke. Nah ini ya, pembagian skalanya udah biasa, tolong dibiasakan lagi ya. Nanti banyak sekali kita menggunakan skala-skala yang berbeda-beda. Ya, nanti tolong dipelajari lagi. Ini ada contoh latihan ya. Nggak usah dikerjakan ya, buat latihan aja. Nanti silakan di rumah dipelajari lagi ya. Nah ini juga. Oke? Mas, kamu sini saya kan? belum Gimana? Ada Kak. Belum ada? Udah lapar? sudah apa Udah ya? Kita juga udah lapar. Oke. Besok Rabu ya, yang kuliah offline lagi mekanika kerja ya. ya Pak. Kalau nggak ada tanyakan, bisa saya kiri hari ini. Baik. Nah, tolong dimatikan ya. Oke, terima kasih semuanya ya, Mas Siang ya. Baik, makasih Pak. Terima kasih Pak Den.